Sahabat hikmah di balik kisah. Puluhan orang mengikuti pengobatan yang digelar di Masjid Al-Furqon, Desa Manang, Sukoharjo, Jawa Tengah. Masjid menggelar pengobatan gratis yang merujuk pada Tibun Nabawi. Dalam Islam, pengobatan Tibun Nabawi disebut juga sebagai pengobatan Nabi, yakni pengobatan dengan teknik bekam. Rata-rata warga yang datang mengeluh soal asam urat, sakit kepala, hingga darah tinggi dan pegal-pegal. Selain untuk mengenalkan Tibun Nabawi, kegiatan ini juga jadi salah satu media dakwah kepada masyarakat sekitar melalui aksi sosial. Bukan kali pertama pengobatan massal gratis ini digelar. Pengobatan massal sudah jadi bagian dari agenda tahunan takmir masjid setempat dengan menggandeng Kahwi Salim Klaten selaku pelaksana bekam. Dalam kegiatan ini, sekitar 110 jamaah berpartisipasi. Nah Pak Ustadz, kalau kita lihat tadi nih Pak Ustadz ya, bagaimana ini kegiatan yang sangat menginspirasi gitu ya. Berdakwah sekaligus memberikan pengobatan secara gratis. Betul. Nah ini bagaimana nih Pak Ustadz, berdakwah tapi sambil memberikan pengobatan? Pahala berdakwah itu sama dengan pahala orang berjihad. Jihad itu kan nggak harus angkat senjata, nggak harus masuk ke dalam tank, nggak. Yeah. Kan jihad itu artinya sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh menjalankan profesi yang halal. Apalagi ini berdakwah misalnya, menyebarkan kebaikan. Dakwah itu artinya memanggil. Ud'u ila sabil rabbika, panggillah orang untuk mengenal dengan Allah, dekat dengan Allah. Itu namanya dakwah, memanggil orang lain untuk tahu Allah. Pahalanya jihad. Ada orang lagi ceramah meninggal, pernah kita dengar ya? Jadi imam meninggal, Pak Wali Kota Bandung itu mau khutbah Jumat, meninggal. Itu sama dengan berjihad. Tapi hebatnya kalau ada orang berdakwah sambil berdagang, itu pahalanya ijtihad di atas jihad. Pahala jihadnya dapat, pahala berdagangnya dapat lagi. Jadi ini double nih. Orang berdakwah dengan bekam. Nah, kan kalau orang bekam doang, ada yang bekam. Kayak saya kan berdakwah doang nih. Tausiah, lebih ke ceramah gitu ya. Tapi ketika dia mendapat pahala ijtihad, dia berbekam sambil berdakwah. Dia jelasin seperti inilah pengobatan di zaman baginda Rasulullah SAW. Ini disunahkan. Itu kan kalimat-kalimat kebaikan. Jadi intinya berdakwah itu bukan harus dari mulut seorang ustadz. Siapapun boleh berdakwah. Mas Adam seperti ini juga bagian dari berdakwah. Karena mengajak orang untuk mengenal Allah walaupun hanya sekedar pembawa acara. Tapi kan setiap kebaikan itu menjadi pahala di mata Allah, menunjukkan kebaikan. Sekarang gini, ada orang mau sedekah, datang, Pak, tempat sedekah di mana ya, rumah tahfiz? Oh sebelah sana Pak. Kita nunjukin doang nih, dia ke sana, dia sedekah. Ini saya nunjukin, itu pahalanya sama dengan orang yang sedekah. Mana hadisnya? Waqala Nabi SAW, baginda Rasulullah beliau bersabda, man dalla ala khairin, barang siapa orang yang menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Pahala yang nunjukin ini sama dengan orang yang berbuat kebaikan. Makanya tadi orang berdakwah dengan bekam itu subhanallah pahalanya berlipat-lipat. Pertama orang dapat pencerahan, kedua jadi sehat. Betul nggak? Betul. Saya ceramah, orang bisa jadi dapat ilmu tapi belum tentu dapat sehat. Karena nggak ada yang diapain kan? Tapi kalau ada ustadz berdakwah sambil berbekam, oh itu masya Allah, pasiennya jadi lebih meningkat imannya, badannya lebih sehat, gitu Pak. Kalau misalkan Pak Ustadz, ini kan sesuatu yang berbeda ya, dakwah dan juga misalkan pengobatan. Nah ini apakah harus seimbang nih Pak Ustadz? Misalkan gara-gara pengobatannya dia malah ninggalin dakwahnya, atau harus seperti apa nih Pak Ustadz? Baik, dakwah itu jangan diidentikan atau disempitkan hanya dalam urusan ceramah. Enggak ya. Tukang parkir itu berdakwah. Ini ketika kita tidak mempersempit arti berdakwah ya. Tukang parkir lihat mobilnya banyak kan, motornya bererot, dia nggak pernah sombong karena bukan punya tukang parkir. Ini filosofinya, dakwahnya apa? Kita tuh harus seperti tukang parkir, jangan memiliki apa yang Allah titipi. Tukang parkir diambil motor sama yang punya, diem aja dia. Mobil diambil mewah-mewah sama yang punya, diem. Nggak ngamuk-ngamuk, nggak marah-marah, dikasih 2.000 senyum. Mobil ratusan juta diganti 2.000 mau, coba. Bayangkan Allah suatu saat pun akan mengambil apa yang Allah punya dan dititipi dalam hidup kita. Pasangan hidup, anak-anak, jabatan, bahkan suatu saat
nyawa kita pun akan diambil sama Allah. Itu sudah berdakwah. Jadi profesi itu bisa jadi sarana kita untuk berdakwah. Pedagang berdakwahnya bagaimana? Dengan jujur. Oh, iya. Ya kan? Berbekam tadi dakwahnya bagaimana? Dengan mengenalkan bekam itu sunnahnya baginda Rasulullah. Karena kan sehat itu mahal. Sekarang gini, ada seorang ulama yang mengatakan setelah kita belajar agama, jangan lupa kita harus belajar ilmu sehat. Iya. Karena untuk beribadah itu harus sehat, Bang. Betul nggak? Sekarang orang terawih 23 rakaat. Kalau badan sehat kan enak, Bang. Ya kan? Khusyuk, nikmat, Ramadan terasa. Walaupun kita sempat lihat ada yang viral di Blitar lu 23 rakaat 6 menit loh. Cepet banget, Pak. Cepet banget ya Allah. Itu sesuai data alhamdulillah kelar terawih aki-aki 3 encok umat semua. Karena memang diburu-buruin gitu. Artinya apa? Sehat tuh mahal. Jadi ya bersyukurlah ustadz-ustadz yang dakwahnya dengan berbekam. Iya. Karena itu mendapatkan pahala bukan cuma jihad, tapi ijtihad, lebih dari jihad. Nah, Pak Ustadz, kalau dengan adanya bekam gitu ya, itu kan memberikan kesehatan bagi masyarakat banyak. Nah, ini pahalanya gimana, Pak Ustadz? Wah, kita menjaga kesehatan aja dapat pahala. Karena kita menjaga sesuatu yang Allah titipin. Iya. Namanya dititip harus dijaga, Bang. Abang mau umroh, nitipin mobil ke saya. Ustadz, nitip mobil ya, 9 hari saya mau umroh. Saya ngejagain mobil abang tuh, saya elap, saya dapat pahala tuh. Karena saya menjaga titipan. Karena itu amanah. Menjaga amanah itu kan harus, ya. Abang nitip mobil, saya nggak urus, saya nggak isiin bensin. Pulang umroh kaget, knalpot hilang, setir oblak, bensin habis, ya kan? Jok udah pada tahu kemana, marah nggak marah. Allah pun sama. Jadi ketika menjaga kesehatan, Allah suka. Karena kita sedang memelihara apa yang Allah titip. Itu menjaga kesehatan diri sendiri. Apalagi kita menjaga kesehatan orang. Waduh, pahalanya tambah. Dokter tuh dakwahnya keren. Karena dia membenahi modal orang untuk hidup, yaitu kesehatan. Wih, mantap Pak Ustadz. Jadi untuk menjalani kehidupan ini mungkin kita juga harus bisa sehat jasmani, Betul. sehat rohani, supaya semua yang kita lakukan ini berjalan dengan baik, Pak Ustadz. Mantap. Mantap. Baik, sahabat hikmah, selalu ada hikmah di balik kisah. Bersama saya Adep Negara dan juga Ustadz Zaki Mirza pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.